Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnyadi SME. Pada kesempatan ini kita akan mengupas salah satu dari strategi kebijakan pembangunan yang sedang diterapkan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, di mana saat ini kita mengangkat judul otonomi daerah dan peluang serta tantangan bisnis di daerah. Nah, ini materi yang cukup menarik, mengingat ini menjadi ikhtiar pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, termasuk juga salah satu upaya secara makro dalam hal pengentasan kemiskinan, terutama yang terjadi di sektor pertanian yang kantongnya berada di daerah-daerah termasuk desa yang ada di dalamnya. Baik, kita akan melangkah pelan-pelan. Bagian yang pertama tentu kita akan mulai dari latar belakang mengapa otonomi daerah ini dilaksanakan. Nah, ini tentu berangkat dari yang pertama, bahwa pada pemerintahan Orde Baru yang kita ketahui bersama berlangsung selama 32 tahun, kita ketahui bahwa pembangunan terjadi dan berlangsung tidak merata ya, karena terfokus pada pertumbuhan, sehingga sebagian daerah ada yang berkembang, ada yang maju, kemudian sebagian daerah lagi ada yang tertinggal. Daerah yang maju itu ya Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, dan termasuk juga Bali, sedangkan bagian timur Indonesia relatif tertinggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, regulasi pada masa itu di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ya, yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat ya selama Orde Baru itu untuk menguasai dan mengontrol hampir semua sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam. Nah, sehingga daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati kekayaannya ya, karena semua ditarik oleh pemerintah pusat ya, termasuk juga pinjaman dan bantuan luar negeri juga diatur oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian yang selanjutnya, latar belakang yang selanjutnya, saat itu terjadi pola hubungan pusat dan daerah yang membuat pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, baik ketergantungan dari sisi fiskal dalam hal pengeluaran dan penerimaannya, maupun bidang moneter dan atau keuangan. Nah, ketergantungan keuangan terutama disebabkan oleh ketergantungan fiskal, baik secara vertikal antara pusat dengan provinsi maupun secara horizontal antar provinsi, sehingga ketimpangan fiskal waktu itu sangat tinggi. Nah, ini yang membuat kenapa harus ada otonomi daerah, dan setelah Orde Baru itu kemudian lengser, kemudian digantikan dengan Orde Reformasi yang kita sebut dengan reformasi, dan saat itu muncullah Undang-Undang Otonomi Daerah. Artinya pemerintah saat itu mulai tersadar bahwa tidak boleh selamanya pembangunan itu terlalu tersentral di satu titik saja ya, di Indonesia bagian barat. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah ya, sebagai backup atau penguatan dari otonomi daerah ini. Undang-Undang Otonomi Daerah kita bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, di sini ya, dalam undang-undang ini pemerintah memberikan keluasan kepada pemerintah daerah dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri ya, daerah masing-masing ya.
tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat ya. Menurut Prakarsa sendiri didasarkan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Nah, pada akhirnya mulai dari tahun Orde Reformasi ini di daerah itu sudah merencanakan daerahnya sendiri, apa dibangun di mana, potensi apa yang dikembangkan pada masing-masing daerah. Nah, daerah sudah merencanakan pembangunannya sendiri. Nah, tentu di sini penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan juga potensi keanekaragaman daerah sehingga terjadi pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah. Nah, itu menjadi nawaitu atau niat dari otonomi daerah ini. Dan sekarang makin kesini makin bisa kita lihat ya, terlepas dari segala kekurangan yang ada, bagaimana otonomi daerah ya, kita bisa merasakan kue pembangunan itu ya secara merata ya, tidak lagi terkontrol secara penuh dari pemerintah pusat ya, kita bisa merencanakan daerah kita sendiri secara mandiri dan seterusnya. Nah, ini penegasan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, dan ini berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, selanjutnya kita bisa beralih kepada apa sih konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah jika dikaitkan dengan peluang tantangan bisnis di daerah dalam masa otonomi daerah ini. Nah, tentu ini berkorelasi ya, karena otonomi daerah dengan adanya perimbangan keuangan pemerintah daerah tentu berimplikasi juga terhadap bagaimana tatanan ya di dunia bisnis di daerah ya, ini bisa menjadi peluang, juga bisa menjadi tantangan. Dan di sini kita bisa melihat dari dua sisi. Nah, di satu sisi, dengan adanya otonomi daerah ini nanti memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikembangkan. Nah, ini tentu bersifat positif ya, karena kegiatan ekonomi yang diharapkan tentu nanti kegiatan ekonomi yang produktif ya, yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi, sehingga dapat memberikan sumbangan besar bagi pembentukan pendapatan asli daerah atau PAD bagi daerah masing-masing. Nah, ini jika daerahnya kreatif ya, ini nanti akan semakin daerah itu mendapatkan peluang untuk menentukan sektor ekonomi mana yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing, yang mampu memberikan nilai tambah atau multiplier efek terhadap rakyat di daerah itu ya, termasuk juga peningkatan nilai tambah, termasuk juga nanti di dalamnya penyerapan tenaga kerja dan seterusnya. Nah, namun kita juga bisa melihat di sisi yang lain ya, ini menjadi dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Nah, sisi lainnya ini lebih bersifat negatif ya. Tentu jika tidak ada kesiapan dari pemerintah daerah atau daerah tersebut ya, ini otonomi daerah justru akan menjadi ancaman besar bagi daerah tersebut ya, untuk bisa bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah dengan daerah lain ya, termasuk juga dengan luar negeri ya. Jika pemerintah daerah tidak kreatif ya, terus masyarakatnya juga tidak mau menerima perubahan ya, ini menjadi ancaman juga bagi daerah tersebut. Ketika dia tidak bisa bersaing, maka ini akan menjadi peluang bagi daerah itu menjadi semakin tertinggal. Nah, ini kesimpulannya jadi lebih kepada tinggal bagaimana daerah itu bisa berpikir kreatif, inovatif ya dalam mengembangkan daerahnya masing-masing. Nah, dari sini ya, untuk memperkuat sisi positifnya yang saya ungkapkan yang pertama tadi ya, bagaimana daerah itu bisa menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikembangkan. Nah, bisa dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana daerah tersebut memanfaatkan kesempatan yang ada melalui otonomi daerah ini dalam bentuk beberapa hal ya, antara lain ya. Jadi apa yang bisa dilakukan ya untuk memperkuat sisi positif tadi? Yang pertama, pengusaha-pengusaha di daerah dapat menciptakan bisnis-bisnis baru berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah masing-masing ya, yang punya prospek pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang pertama yang bisa dilakukan. Nah, keunggulan komparatif di sini maksudnya adalah keunggulan dari sisi faktor produksi ya, kemudian keunggulan kompetitifnya adalah keunggulan dari sisi outputnya ya. Kalau komparatif itu sisi input, kalau kompetitif itu keunggulan dari sisi output. Jadi barang ya yang menjadi output dari kegiatan ekonomi daerah itu harus benar-benar unggul ya. Unggul, ciri barang yang unggul itu biasanya ada dua. Yang pertama, dia berkualitas baik dan harganya terjangkau atau murah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, pengusaha-pengusaha di suatu daerah dapat menguasai pasar-pasar lokal ya. Selain itu, selain menguasai pasar lokal, seyogianya dia juga harus bisa menembus dan bahkan mendominasi pasar di daerah lainnya dan atau bahkan pasar internasional. Nah, jika ini sudah dilakukan ya, jika pasar lokal sudah dikuasai, kemudian pasar antar daerah juga bisa ditembus ya, dan bahkan di luar negeri. Nah, itu akan menjadi potensi bagi ekonomi daerah itu akan semakin maju. Nah, kemudian yang ketiga, pengusaha di daerah dapat menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya di modal daerahnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pentingnya investasi bagi suatu daerah ya, karena investasi itu berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja juga, peningkatan nilai tambah juga ya, bagaimana di daerah itu dipermudah regulasi investasi agar semakin banyak investor yang masuk di daerah itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pengusaha di daerah harus mampu menjalin kemitraan ya. Tentu di sini bagaimana konektivitas ya atau link dari pengusaha itu ya, pengusaha pun di daerah itu berkoneksi atau menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah ya, baik misalnya dengan daerah lain maupun dengan perusahaan asing ya. Apakah nanti sifatnya menjadi subkontraktor atau misalnya menjadi distributor atau misalnya bermitra dengan perdagangan dalam hal perdagangan antar daerah. Nah, selain itu juga pelaku-pelaku bisnis atau pengusaha di daerah itu dapat juga menarik proyek-proyek besar ya. Dan ini termasuk juga tugas pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat menarik proyek-proyek besar baik dari pusat ya maupun dunia internasional untuk ditarik ke dalam daerah ya, sehingga di daerah itu nanti akan semakin bergeliat aktivitas ekonominya ya. Jadi proyek-proyek besar itu misalnya dalam hal mendatangkan proyek misalnya katakanlah bendungan, pelabuhan dan seterusnya, yang jika proyek itu dilaksanakan tentu nanti akan banyak menyerap tenaga kerja lokal di daerah tersebut. Nah, inilah menjadi pengantar dari materi ini ya. Jadi sekali lagi jangan merasa cukup dengan apa yang disampaikan melalui video ini ya. Saya rekomendasikan Anda tetap banyak membaca referensi-referensi lain ya. Baik, saya rasa itu ya untuk materi ini ya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.